Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bab tentang babut ta'ziyah, bab tentang ta'ziyah. Kemarin sudah sampai pada wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya, gitu kan ya? Ya. Jadi takziah itu intinya adalah saling tolong menolong, baik itu dalam hal perasaan ataupun dalam hal kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Bukan malah rame-rame gitu kan. Wa'lam anna ta'ziyah mustahabbatun qabla dafni wa ba'dah. Qabla dafni wa ba'dah. Sesungguhnya wa'lam, dan ketahuilah, anna ta'ziyah, sesungguhnya yang namanya ta'ziyah itu mustahabbatun, disunnahkan, qabla dafni, sebelum dikubur ataupun setelah dikubur. Ya, rata-rata di sini itu kalau untuk ibu-ibu kan sebelum dikubur, gitu kan, itu juga boleh dianjurkan. Wa ba'dahu, dan setelah dikubur pun boleh, ya kan? Kalau sebelum dikubur kan bisa jadi karena perasaan kehilangan itu berlebihan, maka perlu ada yang menghiburnya supaya tidak terlalu mendalam sekali. Dan setelahnya, terkadang setelahnya ini malah jadi kosong perasaan rumah itu. Maka dengan kekosongan itu ketika ada yang menghibur itu lebih bagus juga. Jadi dua-duanya itu dianjurkan. Qala ashabuna, berkata para sahabatnya, yadkhulu waqtu ta'ziyah min hina yamutu wa yabqa ila thalathati ayamin ba'da dafni. Ini kemarin kayak sudah ini ya. Ya. Waktu ta'ziyah itu mulai dari kematian sampai sisanya itu selama 3 hari setelah dikubur, ya. Nah, ini sepertinya sudah sampai sini, ya. Lah, ada yang mengatakan bahwasanya wa tukrahu ta'ziyah ba'da salasati ayyamin, dimakruhkan ta'ziyah setelah 3 hari. Ada yang mengatakan semacam itu, ya. Ada juga yang mengatakan boleh kapan saja, yang penting adalah takziah itu menghibur. Tetapi ada kalanya begini, sebagian orang itu ketika takziah malah menangisnya lebih keras daripada yang tertimpa musibah. Dari jauh sudah nangis gitu kan. Lah yang kena musibah nggak nangis, ini datang tetangganya atau siapa nangis dari pintu melihat itu sudah nangis duluan. Lah gimana malah suruh menghibur malah nangis lebih kencang daripada yang tertimpa musibah. Ya, justru malah menenangkan. Lah akhirnya yang tadinya nggak begitu menangis kan jadi malah ikut keras. Mewek gitu ya. Ya. Li'anna ta'ziyah litaskini qalbil musab. Yang namanya ta'ziyah itu untuk menenangkan hati orang yang tertimpa musibah, bukan malah menambah kesedihan, menambah ini, bukan gitu kan. Nah, jadi pertama itu li'anna ta'ziyah itu litaskini qalbil musab, untuk menenangkan, menenteramkan hati yang tertimpa musibah, gitu kan. Wal ghalib, adapun umumnya itu sukunu qalbihi ba'da salatah. Umumnya ketenangan hati itu setelah 3 hari, gitu kan. Kalau sudah 3 hari ke sana sudah ketawa-tawa dah, ketawa ke TV. Kalau sudah 3 hari ke sana itu umumnya, gitu kan.
La ba'sa bit ta'ziyah ba'da thalatha. Tapi tidak masalah kalau takziah itu setelah usainya 3 hari. Bal yabqa abadan wa in tawalaz zaman. Bahkan ada yang mengatakan selamanya, meskipun panjang masanya nggak masalah. Yang penting adalah dalam suasana menghibur, bukan menambah itu. Datang sudah setahun, datang malah cerita sedihnya dia, gitu kan? Lalu tambah sedih lagi, udah setahun sedih lagi, gitu kan? Gitu. Telah diceritakan bahwasanya wahaka hada aidon Imamul Haramaini an ba'di ashabina. Imam Al-Haramain ya kan diceritakan tentang sebagian dari sahabat-sahabat kami wal mukhtar annaha la taf'alu ba'da thalathati ayamin illa fi suratain. Ya kan, itasna hawa ashabuna au jama'atun minhum. Jadi takziah 3 hari itu dilakukan atau setelahnya itu bisa kan karena ada 2 gambaran. Wa huma idza kana al mu'azzi aw sahibul musibah ghaiban halat tafni. Jadi ada kalanya yang namanya orang yang tertimpa musibah itu pas nggak ada, ya kan? Kan dulu pernah ada cerita apa namanya anaknya ini jauh sehingga tidak sempat ketemu dengan ibunya ketika meninggal, sudah dikubur. Maka anaknya ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini tidak sempat ketemu ibu saya saat ibu saya meninggal. Apakah boleh aku bersedekah atas nama ibuku? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, boleh bersedekah atas nama ibunya yang telah meninggal. Lah sekarang kan kadang-kadang jadi masalah, sedekah kepada keluarganya yang meninggal jadi masalah, nggak boleh dimakan itu kue. Ya kan, minum jangan kan. Yang jadi gini, harus dibedakan antara sedekah atas nama mayit dengan memakan harta anak yatim. Kalau ternyata orang itu masih punya anak yatim yang banyak, gitu kan, kemudian dia sebelum ada waris dan sebagainya dikeluarkan untuk makan-makan tamu atau yang bertakziah, itu yang nggak boleh. Bukan makannya yang nggak boleh, tetapi harta itu masih menjadi milik anak yatim, gitu loh. Bukan masalah sedekah untuk yayitnya, karena harta itu masih menjadi milik anak yatim karena yang meninggal itu belum dibagi warisannya, gitu. Jadi dibedakan. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang bolehnya bersedekah kepada atas nama orang yang sudah meninggal. Bahkan hutang pun itu boleh diambil alih, dibayarkan oleh orang lain, boleh. Makanya ketika ada mayit sholat jenazah itu pasti diumumkan kalau ada salah kata, salah pergaulannya dalam bergaul dalam sehari-hari, mohon dimaafkan. Jikalau ada hutang piutang yang berupa apapun, kalau itu kecil 2.000, 3.000, mohon diikhlaskan. Kalau itu banyak, bisa menjadi tanggung jawab kami, kan begitu. Berarti si mayit itu sudah tidak punya hutang lagi, itu bisa. Begitupun haji, badal haji, ya kan, ada nggak yang menambah badal haji? Ya kan, itu kan cuma sampai 56 juta aja boleh, ya kan, gitu. Ada orang sedekah kepada yang telah meninggal itu sampai 50 ekor unta. Ya, dia punya 100 ekor unta, disedekahkan untuk yang sudah meninggal 50 ekor unta. Ada yang kebun. Ya, jadi banyak cerita-cerita semacam itu. Apalagi cuman isinya bala-bala, pisang goreng, air putih, ya boleh aja gitu kan. Boleh. Ya kan? Giliran bala-bala, pisang goreng, tempe goreng nggak boleh.
tapi giliran amplop boleh. Malah lebih gede. Gitu. Nah, makanya yang penting tidak boleh berlebihan, tidak boleh memakan harta anak yatim, gitu kan ya? Sampai mana tadi? Baik, ya. Wa qala ashabuna at-ta'ziyah ba'da dafni afdalu minha qabla. Yang namanya menurut sebagian sahabatnya takziah setelah dikubur itu lebih utama daripada sebelum dikubur. Sebagian ini mengatakan semacam itu. Li'anna ahlal mayyiti, karena sesungguhnya ahlul mayyit, berarti keluarga yang tertimpa musibah itu masghuluna bitajhizihi, karena sesungguhnya sahibul musibah itu saat sebelum dikubur itu masih sibuk dalam mempersiapkan penguburannya. Jadi kadang-kadang belum ini gitu kan. Belum. Wali anna wahasyatahum ba'da dafnihi li firaqihi aktsar. Bahkan kadang-kadang setelah kepergian dia itu terpisah itu malah menjadi suasana yang kosong, yang menyendiri, yang sepi di dalam rumah. Maka itu perlu ada yang menemani, yang menghibur dia, gitu kan? Dan ini lisakinahum, tujuannya adalah untuk menenangkan hati mereka semuanya. Itu intinya semacam itu. Selanjutnya, qala Syafi'i, ada nggak di situ ada nggak ya terjemahan itu? Yang tadi saya bacakan ada nggak? Nggak ada. Wah, berarti nggak lengkap terjemahannya ya. Nggak apa-apa, namanya juga terjemahan. Kalau lengkap kali segini kali ya. Kita pastinya aja segini, kalau diterjemahkan cuma segitu kan. Nggak apa-apa. Qala Syafi'i, ini Imam Syafi'i wa ashabuna, dan sahabat-sahabat kami dalam madhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwasanya yukrahul julusu lit-ta'ziyah. Ya kan, hukumnya duduk-duduk lama di dalam takziah itu makruh. Kelamaan duduk-duduk akhirnya jadi malah bukan menghibur keluarga yang tertimpa musibah, malah jadinya ngobrol sendiri, ketawa ketiwi sendiri. Ya kan, keluarganya yang tertimpa musibah di dalam, di luar duduk-duduk malah ketawa ketiwi. Lah ini menurut Imam Syafi'i yang semacam itu menjadi makruh. Qalu, mereka berkata, wa ya'ni bil juzul an yajtama ahlul mayyiti fi baitin liyaqsidahum man arada ta'ziyah. Karena ngumpul-ngumpul semacam itu ke ahli mayit itu tidak terdapat, hanya tidak memunculkan maksud dari yang diinginkan takziah, itu enggak ada. Ya kan? Bal yambaghi ayatasarrafu fi hawaijihim. Lebih baik itu adalah membelanjakan kebutuhan-kebutuhan sahibul musibah. Di sini alhamdulillah nih, di tiap RT kalau ada orang meninggal langsung ibu-ibu ya kan gercep gitu kan, langsung ada yang masak, ada yang ini dan lain sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang terbaik, sehingga sahibul musibah sedang sibuk dengan mempersiapkan dan menangis karena ditinggal keluarganya, itu sudah terjamin masalah ya kan untuk makanan sehari-harinya ya. Tapi rata-rata sehari doang ya, ya. Nah, sehari doang. Tapi ini ada sedikit mau ada perubahan. Kadang-kadang setelah itu pulang dari, bagusnya sih untuk keluarga muslim, setelah itu pulang dari takziah suruh makan semuanya yang pada ini. Padahal yang terbaik itu adalah, yang terbaik bukan salah ya, yang namanya orang tetangganya memberi makan orang yang baru ngubur ya nggak apa-apa, yang ngasih makan kan tetangganya, bukan gitu kan. Kalau saja selama 2 hari atau 3 hari itu keluarga yang ditinggal itu diberi menu makanan yang untuk
menenangkan mereka itu lebih baik. Sehingga setiap hari itu ada saja orang yang datang. Pagi ada orang datang nyerahin makan, siang ada tadi takziah lagi, sore ada lagi. Jadi ketenangan lebih utama. Ya, tapi bukan berarti pulang dari sana nggak makan-makan nggak boleh. Itu juga kan pemberian dari tetangga-tetangganya, bukan keluarga musibah yang masak. Ya, semacam itu. Wa amma lafdzatut ta'ziyah, adapun ungkapan takziah, ya kan? Ungkapan takziah ketika ibu-ibu takziah itu ungkapannya fala hajar fihi, tidak ada batasan. Ungkapannya itu enggak dibatasin harus begini, kalau enggak begini menyelisihi sunnah, enggak ada. Ya, nah, enggak ada batasan. Yang penting apa namanya? Fabi ayyi lafdzun azahu hasolat. Yang penting ungkapan-ungkapan itu, ya kan, ungkapan-ungkapan yang disampaikan saat takziah itu sampai kepada sahibul musibah, sehingga muncul ketenangan hati dan lain sebagainya. Itu namanya lafal-lafal yang kira-kira menenangkan. Di situ ada nggak? Yang ini ada kali ya. Wastahabba, dan sunnah, menghukumi sunnah. Siapa yang menghukumi? Ashabuna, para sahabat kami, ayyakula fi ta'ziyatil muslim bil muslim. Kalau kita bertakziah seorang muslim kepada muslim yang lain, jadi keluarganya muslim, yang meninggal muslim, kitanya muslim yang takziah, maka ucapannya adalah a'dhamallahu ajraka wa asana azaaka wa ghafara limayyitika. Ya kan? Ucapannya apa? Semoga saja Allah membesarkan pahalamu, ya kan? Membesarkan, meningkatkan, semakin besar pahala kamu. Wa ahsana azaka, dan memperbaiki keadaanmu. Wa ghafara limayyitika, dan semoga saja Allah mengampuni mayit yang dari keluargamu. Ada di situ? Ada. Jadi ini kalau bertakziah kepada keluarga muslim yang meninggal muslim, gitu kan, yang kitanya muslim, gitu. A'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika, ya kan? Jadi ada lafal wa ghafara limayyitika, ada lafal itu, ya. Semoga saja Allah mengampuni jenazah, ya, mayit. Wa fil muslimi bil kafiri, ya kan? Kalau ini yang meninggal orang kafir, yang meninggal orang kafir, tapi yang ditakziahi orang muslim. Keluarganya kan ada kadang-kadang keluarganya muslim yang meninggal kafir. Maka ucapannya adalah a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Semoga saja Allah senantiasa melipat gandakan atau mengagungkan pahalamu, ganjaranmu, dan memperbaiki, ya kan, keadaanmu. Tapi tidak semoga saja jenazah yang karena kafir mendapatkan ampunan Allah, tidak. Ya, wa ghafara limayyitikanya tidak diberi. Cukup a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaka. Wa ahsana azaaka. Gitu. Wa fil kafiri bil muslimi, yang meninggal kafir, yang meninggal muslim tapi keluarganya kafir. Ada gak semacam itu? Ada kan? Nah, maka kita ucapkan ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga saja Allah memperbaiki keadaan kamu dan mengampuni mayit, karena mayitnya muslim. Kita doakan yang hidup itu karena non muslim, semoga saja Allah memperbaiki keadaan. Selesai. Wa fil kafiri bil kafiri, yang meninggal kafir keluarganya kafir. Kan di sini banyak kadang-kadang kan, ya kan? Ya, kalau kita rata-rata kalau itu apa namanya, nengokin nggak kalau ada orang keluarganya kafir meninggal, non muslim? Nengokin kan? Nah, maka
Kalau yang nengokin di sini Imam Nawawi mencantumkan mengucapkan akhlafallahu alaika. Semoga saja Allah memberi pengganti. Kelar. Nah, ganti. Kalau yang ninggal istrinya ya ganti. Semoga saja Allah memberikan kamu istri lagi. Kalau nggak sesuai kedepannya kan begitu. Kalau yang meninggal anak, semoga Allah memberi anak kamu lagi kan begitu. Jadi cukup itu saja, tidak sampai Allahu ajroka, enggak. Ya kan, semoga saja engkau mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Enggak. Terus diampuni, enggak. Gitu kan, cukup dengan akhlafallahu alaika. Semoga saja Allah memberikan pengganti atas kamu. Ini apa namanya? Tentang takziyah. Lah, seringkali semacam ini. Ketika dikubur, banyak sekali orang-orang itu seolah-olah ketika dikubur masuk ke dalam kuburan, ditutup terus pulang. Seolah-olah hanya itu hadis Rasulullah. Benar gak ya? Udah nggak ada kalimat-kalimat lagi, pulang saja. Nah, kalau kita melihat dari banyaknya hadis Rasulullah SAW, ya, nanti suatu saat saya kasih ya. Ketika selesai penguburan itu apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah? Banyak peristiwa yang oleh Rasulullah itu ketika setelah kubur, maka Rasulullah melakukan apa? Ada Rasulullah SAW itu setelah ngubur, ya kan? Rasulullah nggak dikasih tahu. Kemarin kayak sudah saya ceritakan. Nggak dikasih tahu kalau dia itu sudah meninggal, merebut masjid seorang wanita. Udah saya ceritain belum ya? Hah? Sudah ya? Ya. Nah, itu setelah dikubur maka dikasih tahu Rasulullah baru tahu. Akhirnya Rasulullah minta diantar, ya kan, ke pekuburannya, maka sholat jenazah di atas kuburnya Rasulullah tuh. Jadi ternyata bisa semacam itu, ya. Yang kedua, nih kisah-kisah yang terjadi Rasulullah. Ada lagi Rasulullah SAW kemudian dilakukan oleh para sahabat ketika meninggal dikubur, maka di bagian kepalanya setelah dikubur, di bagian kepalanya dibacakan suratul Fatihah. Terus di bagian kakinya dibacakan akhir suratul Baqarah. Jadi di bagian kepala dibacakan Al-Fatihah, kemudian di bagian kakinya dibacakan akhir surat Al-Baqarah. Apa akhir surat Al-Baqarah? Nah, tapi biasanya bacanya dari lillah ya. Tapi boleh juga dari Amanar Rasul. Nah, karena Al-Fatihah ini tidak diturunkan kepada nabi-nabi selain Rasulullah. Begitupun akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah ini tidak diturunkan kecuali hanya kepada Rasulullah. Ya. Makanya ada bunyi ayat yang sangat istimewa. Ya kan? Ini kalau baca ini nikmat sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Gitu kan? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, itu nikmat sekali. Apa artinya? Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami. Jangan berikan sanksi kepada kami. Jangan diberikan azab kepada kami. Innasina, jika kami lupa. Padahal sering lupa kan, Bu? Nah, au akhtana, atau kami berbuat salah. Sering berbuat salah kan? Nah, makanya ini dibacakan kan baik sekali.
ya kan, agar yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya. Al insan mahallul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lah, kita mohon kepada Allah ayat ini, kalau salah, kalau lupa dan salah jangan diberi hukuman ya. Nah, hemat kan? Ini hadis yang sahih gitu kan? Gitu. Kemudian hadis tentang setelah dikubur, saat di kuburan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya untuk memohonkan ampun kepada ahli kubur yang baru dikubur. Karena apa? Dari mulai meninggal, nyawa dicabut sampai dikubur itu, dia itu masih sangat butuh permohonan ampun dari yang masih hidup. Gitu. Maka Rasulullah sampai sampai setelah dikubur pun Rasulullah fastaghfiruh, mohonkanlah ampun kepada dia. Maka jamaah semuanya yang ada di kubur itu langsung beristighfar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Begitu. Jadi semacam itu. Ada lagi hadis yang mengatakan bahwasanya, ini riwayat Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah menguburkan seseorang, kemudian Rasulullah langsung bertasbih sebanyak sampai lama, kemudian bertakbir sampai lama. Jadi subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah, ada. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan? Sehingga dikemas itu bisa jadi di Indonesia masuk dalam istilah tahlilan. Nah, gitu kan? Itu ada. Nanti suatu saat saya kasih, nanti silakan ya, setelah itu ditanyakan kepada orang, bener nggak hadis ini gitu. Ya, gitu. Takutnya ini kayaknya paling ngarang-ngarang nih, bukan? Takutnya gitu kan. Ya, saya itu punya laptop ya kan, yang isinya itu maktabah syamilah, kumpulan dari ribuan kitab-kitab dan tafsir gitu kan, yang itu jikalau diklik nyari apa dengan kalimat itu muncul semuanya gitu. Jadi itu sudah saya cek juga, bener apa salah nih, ternyata ada dalam hadis gitu kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai macam yang meninggal, perilaku Rasulullah kadang-kadang berbagai macam. Berarti apa? Tidak hanya satu bentuk saja Rasulullah itu memberlakukan ajaran atau syariat, bisa jadi bermacam-macam, dan itu dibenarkan semua, ya. Itu. Ma wa ahsana ma yu'azza bihi, ya kan? Ini tentang sebaik-baik takziah gitu kan. Ma rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim, an Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga saja Allah meridhai keduanya. Qala Usamah berkata, arsalat ihda banatin nabi ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyyan laha au ibnan fil mauti. Salah satu dari putri Rasulullah, ya, salah satu dari putri Rasulullah. Berarti putri Rasulullah tidak hanya satu, ya. Ada yang dinikahi oleh Sayyidina Ali, ada yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman,
Sayyidina Utsman menikahi 2 putri Rasulullah, gitu kan, sehingga Utsman bin Affan ini dijuluki dengan Dzunnuraini, yang memiliki 2 cahaya, karena menikah dengan 2 putri Rasulullah, gitu kan. Nah, salah satu dari putri Rasulullah, entah siapa, ya kan, mengutus Usamah ini, ya kan, ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu, ya kan, mengutus seseorang untuk pergi kepadanya untuk memanggilnya, wa tukhbiruhu, dan memberikan kabar kepadanya, anna sabiyan laha, ya kan, anna sabiyan laha au ibnan fil mauti, sesungguhnya anak kecil miliknya atau anak laki-laki fil mauti, jelang kematian, mau meninggal, dikabar, memanggil dan diberitahu supaya segera pulang maksudnya. Faqala Rasul, maka Usamah berkata kepada utusan itu, irji' ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta. Pulanglah kamu kepadanya, ya kan, maksudnya kepada putri, salah satu putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarha anna lillahi ta'ala, fa akhbirha, maka beritahukanlah kepadanya, anna lillahi ma akhadha, sesungguhnya kalau itu memang milik Allah, ya terserah, Allah akan mengambil, ya kan. Walahu ma a'ta, kalau Allah berkehendak karena itu milik Allah, ya kalau mau diberi ya diberi, itu kan milik Allah. Itu kepasrahan, ya kan, keimanannya kuat banget, ya kan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu yang ada di sisi Allah itu pasti ada batasan ajalnya, nggak mungkin selamanya. Ibu-ibu meskipun setiap tahun ada panjang umurnya, kalau dikasih umur 150 tahun mau? Ya mau, kebanyakan, ya kan. Udah nggak ada temennya, temen nggak ada, makan apel diparut, apa enaknya, ya kan, ya kan. Paling sore-sore ke depan pagar tengok gitu ya, udah nggak enak. Iya, ya, itu umur. Begitupun yang lain, barang-barang yang lain ya sudah, namanya itu milik Allah, ya kadang diambil, kadang juga kita diberi, gitu kan. Jadi segala sesuatu itu di sisi Allah itu ada batas waktunya yang telah ditentukan. Jadi gitu. Maka yang akan menjadikan kita abadi itu yang kita sedekahkan, yang kita berikan, yang kita investasikan di akhirat, itu yang akan abadi. Selainnya nggak abadi. Kadang-kadang kita itu milih yang sempit ketimbang yang luas. Ibu-ibu di kampung tanahnya lebih luas di sana apa di sini? Kenapa milihnya yang 60 meter? Sempit, itu kan? Iya kan lah ya, seneng itu kan tergantung hatinya padahal, ya kan? Ya. Karena belum lama jadi belum seneng. Seneng kayak apa katanya, ke puncak itu senang. Coba aja ibu sebulan di puncak, nggak senang, bosen. Ya, villa enak banget lah, karena 2 hari 3 hari. Coba 2 bulan, nggak enak, ya kan? Famurha fal tasbir wal tahtasib, ya kan? Dan perintahkan, bilang kepadanya untuk bersikap sabar, wal tahtasib, dan memohon ridho pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi gitu. Ada semacam itu, putri Rasulullah mengabari kepada Usama tentang anaknya yang menjelang kematian. Maka kata Usama, udah kamu pergi duluan ke sana, beritahu kepada putri Rasulullah itu bahwasanya semua itu milik Allah, mau diambil mau diberikan itu hak Allah, gitu kan? Karena setiap segala sesuatu yang ada di sisi Allah itu ada batas yang telah ditentukan. Maka bilangin ya, tolong bisa bersabar dan hanya berharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kultu, pengarang ini mengatakan fahadal hadis min a'dhami qawaidil Islam. Hadis yang tadi saya sampaikan ini adalah tentang kaidah-kaidah Islam yang sangat agung. Karena apa? Mustamiyatun ala muhimmatin katsiratin. Karena mengandung hal-hal yang penting yang banyak sekali. Bayangkan, cukup hadis irji' ilaiha, cerita ini yang tadi ada kematian, diutus, kemudian Usamanya bilang, udahlah kamu pulang, bilangin, ya kan, untuk apa namanya, yang namanya segala sesuatu milik Allah ya bisa diambil, bisa diberi, gitu kan? Karena setiap yang ada di sisi Allah itu pasti ada waktu tertentu, maka untuk bersabar dan memohon pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengandung hal-hal yang sangat penting dari min usuluddin, dari pokok-pokok agama, wa furu'ihi dan cabang-cabangnya agama, wal adabi dan adab akhlak, was sabri dan kesabaran ala nawazili kulliha, terhadap segala sesuatu peristiwa yang turun kepadanya, gitu kan? Wal humum wal asqam, baik itu berupa kegundahan, kegelisahan, kesusahan atau sakit, wa ghairi dzalik minal arad, dan segala sesuatu yang lainnya, yang penting itu berupa sesuatu yang musibah. Ya, jadi diberitahu tentang mati, udahlah santai saja, kamu pulang beritahu. Bukan gubuk malah repot. Ya kan, dikabarin di Jawa Tengah, orang tuanya sakaratul maut, bawa mobil ngebut, wah, malah kecelakaan, jadi kan malah repot. Ya kan, harus ditata. Persiapkan hati, yang namanya segala itu milik Allah akan diambil atau akan diberi itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, santai saja, sabar, hatinya ditata yang bagus. Ya nangis wajar, namanya juga menangis, gitu kan? Gitu. Jadi semacam itu, ibu-ibu rahimakumullah. Wa makna ini anna lillahi ta'ala ma akhadha, sesungguhnya milik Allah itu apapun bisa diambil oleh Allah, terserah Allah. Annal alam kullahu milkun lillahi ta'ala, sesungguhnya alam semesta seluruhnya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam ya'khudh ma huwa lakum, dan kita nggak bisa ngambil kecuali yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita kan cuma dititipin berasal yang punya. Nah, itu yang kadang-kadang semacam itu. Kan? Padahal ya kan bisa jadi yang terbaik ya kan itu yang Allah berikan. Gitu kan? Bal akhadha ma huwa lahu indakum fi ma'nal 'ariyah. Ya kan? Jadi apa namanya, seolah-olah kita memiliki, padahal itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengambil ya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitanya saja milik Allah, gitu kan? Wa mana walahu ma'ato, dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang diberi ya terserah Allah. Allah memberi siapa dan kepada siapa, bentuknya apa, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena annama wahabahu lakum laisa kharijan min an milkihi, karena pemberian Allah itu pasti itu milik Allah, tidak akan keluar dari bukan miliknya Allah. Oh, Allah mengambil milik orang lain diambil, nggak mungkin, karena mengambil hak itu adalah milik Allah, gitu kan? Itu
Berarti kalau ternyata ada, makanya ketika kita tertimpa musibah, hilangnya barang, kita itu koreksi diri. Ada anyaman apa dengan Allah, kok Allah menguji barang yang dititipkan ke kita kok hilang, dicolong orang. Berarti saya kayaknya kurang ibadah nih, saya kurang sodakoh nih, saya kurang zikir nih, begitu. Bukan nyalahin anaknya, kamu sih naruhnya nggak sembarangan lah, begitu. Gitu. Gitu. Jadi maka tenang. Aduh, kayaknya kumpulin tuh suami, anak kumpulin. Nak, kayaknya ada yang begini ini pasti Allah satu bisa jadi sedang menguji keimanan kita. Yang kedua bisa jadi kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kedekatan dalam ibadah ataupun dalam amal soleh. Gitu, jadi enak, gitu kan? Karena apa? Ketika kita berhusnudzon sama Allah, maka insya Allah Allah pun akan berbuat baik, berbaik sangka dan berbuat baik kepada kita. Itu intinya semacam itu. Ya. Bal huwa lahu subhanahu wa ta'ala yaf'alu fihi ma yasha. Ya kan? Bahkan semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melakukan apa saja ya sekehendak Allah, terserah Allah, kita nggak boleh protes. Ya kan? Itu merupakan akidah tauhid yang mumpuni. Ya kan? Apapun yang dilakukan oleh Allah kita harus terima. Kok ternyata kita sudah berusaha maksimal dengan ilmunya, dengan tenaganya, kok belum kaya-kaya, diterima. Tetapi bukan berarti kayaknya takdir saya nggak kaya nih, udah di rumah saja bengong, ya nggak. Itu namanya nggak ada ikhtiar, ya kan? Suruh jualan pisang goreng, malu masa S1 kok jualan pisang goreng. Salahnya sendiri kalau miskin itu namanya, iya kan? Di Indonesia itu katanya kan tongkat dilempar jadi tanaman. Malu. Orang kita kan kadang-kadang kan sedikit malu. Ada tanah kosong tumbuh bayam tanpa pestisida, tapi males ngambil. Mendingan beli atiman 3.000. Nah, itu kan begitu gaya-gayanya, gitu kan? Suruh jualan bala-bala, aduh malu dilihatin orang, malu nggak enak. Nggak apa-apa, mau S2, mau S3, mau S-teller, ya kan? Ya kan? Kalau itu rezeki yang Allah berikan lewat situ. Ya, saya banyak dapat cerita yang namanya Yatmin, tahu nggak bakso Yatmin? Nah, itu dulu itu bukan langsung punya ruko banyak begitu, ya enggak. Ya mikul dulu keliling itu. Aslinya kan Wonogiri. Dari keliling itu Allah berikan keberkahan, dikit. Kalau mikir mikulnya kan malu. Kalau kita ngelihatnya sekarang kan seneng. Ada ruko di Pasar Baru, ada ruko di dekat rel kereta proyek, ada yang di Kerawang banyak. Kalau ngelihatnya begitu mah gampang, enak, gitu kan? Nah, iya. Pizza Gaza, tahu pizza Gaza ya? Saya ngobrol itu ternyata idenya dari anak kecil, ya kan? Gara-gara COVID, bikin anak kecil, anaknya itu bikin itu bagus, terus diedarin. Ternyata banyak. Sekarang banyak resellernya. Jadi semua itu dari kecil. Kadang-kadang yang susah itu kan membuang ego dan gengsinya. Itu yang susah. Ya, maka kalau ingin mendapatkan keberkahan, maka buanglah ego semacam itu. Itu saja. Ada yang ditanyakan yang lain? Sudah waktu kurang 10 menit, 2 menit lagi aja. Ada yang ditanyakan? Kayaknya nggak ada kayaknya ya. Karena sudah mau maghrib. Kalau nggak ada yang nanya, ditutup nih, gitu. Atau bingung malahan ya? Bingung nggak sih saya jelaskan? Oh, takutnya nggak paham terus akhirnya. Ya udah, kalau tidak ada karena waktunya sudah sore. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.